Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Ranti. Mampir sebentar membeli kopi. Rasanya hati bertemu ibu-ibu yang cantik sekali. Iya, supaya jadi semangat ya Bu ya. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah suka yang ganjil, saya ganjilkan ketiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil i'tisam billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang dimuliakan Allah, seluruh pengurus PKM Mobil Khusus Ketua beserta reng-rengannya, Bapak Al-Jamali tadi yang sambutan ya Bu. Yang dimuliakan oleh Allah, sahibul makan Majlis Taklim Masjid Abdullah, ya Ibu Ustazah Erna, semoga diberikan keberkahan semua. Amin. Yang dimuliakan oleh Allah, Ibunda Keseluruhan FKMT meliputi 2 wilayah kata Ibu ya, antara Desa Ciantra dan Desa Sukasejati. Cungnya Desa Ciantra, ya Allah, alhamdulillah. Sukasejati, alhamdulillah. Hebat Bu FKMT ya, menyatukan 2 desa dalam 1 kecamatan. Mudah-mudahan ada yang besanan. Ada Bu? Siapa yang sudah sudah besanan? Alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah, seluruh para ummahat. Saya menyapa dulu tim Voice FKMT, luar biasa. Suaranya begitu merdu indah. Saya tadi baru kalau surga akan sambut dengan suaranya Nabi Daud alaihi salam. Di sini aja saya luar biasa Bu dengan suara dari para bunda ini. Bagaimana bahasanya ya? Luar biasa. Barakallah. Mudah-mudahan menurun sama anak keturunan di suara ya. Kompakan semua para bunda insya. Yang dimuliakan oleh Allah, para bunda yang kesepuhan yang sudah wanita seperti saya, yang duduknya aja udah mengeluh. Saya ada bicara
Jadi saya berdiri alasan juga Bu supaya Lolita lolos 50, Jelita dalam 50, yang cantik umur 40 ke bawah ya. Alhamdulillah kita bertemu bersama-sama dalam rumah Allah yang sangat mulia, Masjid Fatullah. Maka tidak ada kata yang pantas diucapkan. Berulang kali terus mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu berwajah bersama-sama. Niat kita dari rumah, Bismillahi tawakkaltu anti hipnotis, anti kejahatan. Karena dalam hadis Nabi, siapa yang ucap Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tambahin barang-barang ta'awudhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makanya ikutin sifalullah, jangan gelisah, jangan resah. Doa yang kita ucapkan tadi menjamin keselamatan rumah yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana saya mengakrabkan 16 mustaklim ya? Tuh, pasukan biru yang kenal lama saya dari saya langsing sampai saya langsung. Bu, saya dulu langsing kan? Karena saya ngajar itu sudah hampir dari 12 tahun ya Bu ya. Dari putra putri masih kecil SD sampai udah pada mantu cucu, betul Bu? Ya, ada sekali prasetya dan saya Anda mungkin pernah ya? Allah majirin, pernah mungkin? Iya, Ibu, gimana akrabin kita di masjid? Habis sekarang zaman digital, gadget, fisiknya dapat, tapi masing-masing sibuk. Gak ada saling bertegur sapa, gak ada saling bersentuhan, karena sibuk dengan gadget. Di keluarga juga sama ya Bu, kalau reunian. Ya nggak bisa lain sih, namanya HP emang ada keperluan. Saya 4 kali belum kasih makan bapak, belum ada tidur si malam, Pak makan dulu ya. Itu HP nggak salah ya Bu ya, HP nggak salah, siapa yang salah HP ya. Nah sekarang gimana nih supaya kita akrab? Saya ngajak sholawatan, boleh ikut ya, menjadi saya suara merdu ibu di depannya, saya ulangin. Ibu-ibu yang salawatan harap dengan ikhlas ridho, pijit-pijitan. Siap? Pokoknya udah aja pijit-pijitan. Saya pijit sendiri. Ya ibu deh. Ibu-ibu di mana dulu bisa tolong masuk sebentar? Ya, mohon maaf ya. Ibu, ikhlas pijit-pijitan. Siap? Belum siap? Soalnya salawat yang kita kumandangkan ini salawat Ibil. Saya favorit sama salawat tadi itu karena apa? Supaya kita sehat ya, asam urat hilang, DRTB hilang, apa DRTB itu? Darah tinggi ya, tanpa badan lebih ya, kolesterol pada cair. Bu, apalagi penyakitnya Bu? Diabetes, udah diabetes orang lagi udah. Amin ya Rabbal. Berkahnya salawat Ibil. Mohon kepada wassalam. Kamu udah berduin aja. Saking semangatnya. Awas Bu, jangan menjijikkan yang semestarim. Pokoknya tuh masukkan kerudung krem biru ya. Cari kerudung yang lain. Ya. Kita salat dulu, sambung dengan salawat al-bus. Supaya ada kebahagiaannya nanti. Ayo Bu, siap.
Satu kali lagi, siap. Silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mustafa salatan tubashiruna biha wa anana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibina bi yawmina nabarina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mustafa salatan tubashiruna biha wa anana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibina bi yawmina nabarina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk ibu-ibu lagi aja lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Aku yang dekat siapa? Yang ingin siapa? Yuk kenalan ya. Mudah-mudahan yang umur berhasil. Insya Allah. Ibu sudah siap? Sudah siap? Siap apa? Siap sama-sama kita halaman ilmu. Ibu sekalian, perkenankan saya mengulang dari di Sekanduk ada titipan bahwa kita hari ini membahas tentang bagaimana kita meneladani para sahabiyah. Ibu, kalau sahabat Nabi tahu kan ya Bu ya? Kita selalu kalau tahlilan dibacakan ya kepada ilah hadratin Nabi dan kepada sahabat Rasul ya. Nah, yang kita baca selalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina
Utsman, Sayyidina Ali, dan semua para sahabat. Sekarang kita membahas tentang sahabiyah. Kalau sahabat adalah kaum laki-laki, sahabiyah kaum perempuan yang bertemu dan beriman serta terus membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal kepada para sahabatnya dan ikut meneladani beliau. Semoga kita nanti berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat termasuk sahabiyah. Ibu, kita sebagai kaum muslimah dalam menjalankan kehidupan ada suka, ada duka, ada berbagai bidang kehidupan yang kita temui. Maka kalau ingin kita selamat dunia akhirat, cari tidur supaya kita bisa meniru sehingga sama-sama bisa sampai tujuan yaumil akhir dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur mana yang harus saya teladani, Ibu? Janganlah tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Mana tontonan jadi tuntunan? Kadang ada ibu yang hobi sama drakor. Apa itu drakor? Habis itu orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, romantis lagi. Bayang-bayang perannya, wah jadinya pada niru ya. Begitu ya. Ya, ada yang niru apa Bu? Yang nehi. Iya. Ibu, itu mah bukan sesuatu kenyataan ya. Itu mah adalah adanya imajinasi dalam film. Jadi bukan tuntunan, hanya tontonan. Yang tuntunan siapa? Ada dalam fakta sejarah sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidang apakah para sahabiah menjadi teladan? Kalau saya sebutkan nama-nama para sahabiah, panjang nggak cukup sampai jam 11. Karena nama-nama sahabiah Rasulullah sangat banyak. Ya, bisa ratusan. Beliau-beliau ini semua punya kelebihan-kelebihan yang bisa diteladani. Saya akan menyimpulkan saja bidang yang akan kita lihat bagaimana para sahabiah itu bisa menjadi teladan. Bidangnya adalah supaya ibu ingat judulnya RTI Kolek Sosbud Hankam. RT pertamanya apa Bu? RTI Kolek Sosbud Hankam. RT bidang rumah tangga. Jadi kita meneladani sahabiah Rasul itu di bidang rumah tangga. Mengapa rumah tangga dipertamakan? Kalau ini apa? Iman. Ya. Atau ideologi. Pokoknya politik. P-nya bisa juga pendidikan. E-nya ekonomi. Ya, I-polek. Sosnya sosi. Budnya budaya. Han-nya pertahan. Kam-nya keaman. Bidang yang akan kita teladani dari para sahabat meliputi rumah tanggaan, keilmuan, keimanan, pendidikan, ya, pengetahuan, politik, ekonomi, keamanan, pertahanan dan keamanan. Sekarang saya berbicara rumah tangga. Ibu, kita semua profesi yang utamanya adalah rumah tangga. Berarti dalam keluarga. Ibu rajin mengaji. Ngajinya itu untuk apa? Untuk kebaikan rumah tangga. Ibu bergaul di sosial untuk kebaikan rumah tangga. Setinggi-tinggi kali seorang perempuan kalau rumah tangga berantakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ukuran rumah tangga berantakan apapun ada di anak-anak. Bu, berantakan rumah tangga ukurannya anak-anak. Kalau anak-anak kita salah jalan, salah pergaulan, itulah berarti rumah tangganya berantakan. Ya, kenapa? Karena anak-anak itu adalah keturunan yang akan melanjutkan kita. Betapa sekarang ini sekali terjadi berbagai peristiwa yang viral. Ya, perkosaan
pemerkosaan, pembunuhan merajalela. Ibu lihat kan di YouTube, lihat di TV, anak yang baik-baik, ya, anak perempuan yang baik-baik meninggal dalam keadaan tragis, diperkosa, dibunuh. Yang memperkosanya, yang membunuhnya anak di bawah umur, ya Bu ya, usia baru 12-13 tahun Bu. Maka bukan yang berkosa 1-2, rame-rame ada 4 ya, ada yang 5, bahkan ada yang 10 dan 10. Kayak apa Bu, malah makin kejam. Saya membayangkan Bu, seandainya anak-anak yang 12 tahun, 13 tahun melakukan pembunuhan, perkosaan, panjang umurnya Bu, jadi calon bupati, jadi calon anggota DPR, kayak apa negara kita nanti Bu? Ngeri apa ngeri? Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah Bu, kalau generasi muda hancur ke depannya, wallahu a'lam. Apakah kita semuanya berlaku di negara kita? Orang dibunuh, diperkosa, hukumannya berapa tahun? Hukumannya berapa tahun? Anaknya cuma 15 tahun ya. Anaknya baru 12 tahun, 27 keluar tambah ahli. Ibu, baru sadar orang, ya Allah, kenapa saya tidak memilih hukum Islam? Orang yang memperkosa, membunuh, gantung. Orang yang merampok, gantung. Betul Bu? Setuju? Alhamdulillah. Jadilah netizen yang mendukung hukum Islam. Insya baik, mari kita lihat sahabat Nabi, siapa yang bagus dalam rumah tangga. Ternyata tidak jauh, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Siti Fatimah. Ternyata beliau adalah perempuan terbaik sepanjang zaman dengan prestasi ada dalam rumah. Apa prestasinya? Beliau seorang istri salihah, almarhumah salihah. Tidak ada menuntut dalam soal materi kepada suaminya. Selalu teguh dalam beribadah, mendidik anak-anak dengan keimanan yang kuat. Itulah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ayo kita tawassal Bapak sebagai pujian kepada Siti Khadijah dan Siti Fatimah, putri Rasulullah, istri Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Natawassal bil hubaba wal baduri mustaqaba wa nabi thumma sahaba wa asala wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal baduri mustaqaba wa nabi thumma sahaba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ibu, dalam rumah tangga Siti Fatimah ditegakkan qanaah, sikap nerima, awal rendah hati. Saya ya Allah jauh dari beliau. Dalam kitab disebutkan bajunya Siti Fatimah ditambal 17 tambalan. Allahu Akbar. Begitu sederhananya putri Rasul dalam keadaan beliau itu dicintai luar biasa oleh Rasulullah. Rasul tidak miskin. Beliau kadang membawa rampasan perang luar biasa banyak. Tapi Fatimah putri tercinta memakai baju penuh dengan tambalan, lambang dari kebersahajaan. Ibu, itu Siti Fatimah putri Rasul.
sahabat Nabi, sahabiah Nabi yang harus ditiru oleh kita. Paling tidak kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita tidak bisa kayak Fatimah sederhana, tapi kita meniru dalam arti syukurnya kepada Allah Subhanahu. Maka waspada itu, saya harus waspada sebelum memperingatkan ibu. Dosa besar istri kepada suami, dosa besar perempuan yang paling utama adalah kata Nabi, sedekah itu harus perbanyak ya. Saya senang dengan gerakan 10.000. Ayo kesempatan 10.000 untuk selamat dari api neraka. Kata Nabi, kenapa kita banyak di api neraka? Yang purnal asyir, banyak kita tidak bersyukur mensyukuri nikmat dari suami. Bu, kalau kita tukang ngaji, ayo kita banyak terima kasih sama suami ya, apapun keadaan suami kita ya. Kalau pulang dari majelis taklim, jangan mentang-mentang kita capek, ada suami lewatin aja, hormat kita sama beliau. Cium tangan, bolak balik. Bisa nggak Bu? Cium tangannya bolak. Kata bapak, kenapa ini Ibu? Misalnya begini, hati, mobil Fatimah, sahabiah, hormat kepada suami. Suami dihormati, sebaliknya suami kapan menyayangi kita, ya bisa. Bisa ya, biar ya seperti itu. Kalau harmonis suami dan istri, anak adem. Kalau harmonis suami istri, laksana burung terbang, sayangnya lengkap sehat. Anak pun ada di bawah asuhan dua ibu bapak yang baik, insya Allah jauh dari pergaulan salah. Anak akan kuat prinsip hidupnya, tidak mudah tergoda kalau dibujuk rayuan pergaulan yang salah. Coba kalau ibu bapaknya berantem dulu, namanya broken home, rusak home rumah, karena suami istri tengkaran terus. Alhamdulillah ini makin rajin kami sekali, makin meneladani sahabat Nabi, sahabiah yang diikuti Rasulullah, Siti Pak Insya. Kata ibu, gimana saya berbakti sama suami? Suaminya nyebelin, mana pelit, mana nggak mau bantuin, mana nggak mau terbuka, diikutin dulu. Ada tuh begitu? Anak suaminya. Saya ikut. Ibu, syukur dah. Alhamdulillah suami saya masih hidup. Suami saya sehat. Alhamdulillah. Kalau suami berkurang rahmatullah, kita tinggal saling berdoa. Syukuri apa yang ada syukuri. Ya, suami kita mungkin sudah laku dan kita juga udah buruk. Laku sama buruk, ya udah. Saling dengerin. Alhamdulillah. Ya udah Bu, cium aja suami daripada ibu memikirkan cium hajar asfar. Pahalanya gede yang cium suami. Alhamdulillah. Siap Bu, teladan sahabat Nabi Siti Fatimah. Insya Allah di surga semua. Pulang-pulang tambah mesra dengan suami, tambah syukur dengan suami. Apa adanya juga kita terima. Kecuali Bu, kalau ada takdir yang menimpa sebuah rumah tangga, suaminya tiba-tiba murka. Nauzubillah ini ada Bu, suaminya murka. Dia menikah masuk Islam, udah punya anak gede-gede, anaknya tiba-tiba SMA, suaranya bagus, omongannya ceplos. Kamu ikut bapak ya ke rumah ibadah yang lain. Mamanya kaget, Pak, kamu ngajak anaknya ke agama lain. Ya nggak apa-apa Mas, kita berbeda, yang penting kita rumah tangga baik. Si ibu yang imannya tidak bisa, mulai saat ini bapak bukan suami saya lagi, kita sudah berbeda akidah. Kau itu si ibu, insya Allah di ahli surga. Karena suami yang bagaimana yang harus taati, ya Bu ya. Suami yang tidak mengajak kepada maksiat, suami yang tidak mengajak kepada kekafir. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau rangka maksiat kepada Allah. Tidak bisa. Dua,
suami yang suka KDRT. Ibu, KDRT apa sih? K-nya, D-nya, R-nya, T-nya. Tidak ada haram kalau soal bercerai. Kalau memang darurat. Kalau suami sudah membahayakan istri, nyawa jadi taruhan, ngadulah ke pengadilan, ngadulah ke hakim. Itu adalah hak istri untuk selamat daripada awet raja. Awet raja, bahasa Jerman. Iya, masa Sunda kata ibu ya. Artinya rumah tangga kelihatan benar ada di dalamnya. Alhamdulillah berantem. Jadi saya tidak menyalahkan kalau terjadi perpisahan, apalagi yang sudah dipanggil Allah Subhanahu dan pahala kepada orang yang ditinggal oleh suaminya mengurus yatim, pahalanya seperti sahabiah namanya Ummu Hani. Ummu Hani adalah seorang sahabat Nabi yang ditinggalkan suaminya, anaknya kecil mengurus yatim sampai dewasa, sampai rumah tangga dia tidak menikah lagi. Bahkan dalam satu riwayat, istri yang model seperti ini termasuk barisan pertama yang masuk ke dalam surga. Masya Allah, ya kesetiaannya dibalas dengan surga. Di rumah tangga sudah ya dia menerima keadaan suami, syukur apa adanya, ya tidak muluk-muluk, tidak ada cewek matre, ya dia mau sederhana, mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah. Dua, ibu, iman, ideologi, akidah yang melahirkan peraturan-peraturan yang harus kita jalankan, yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Para sahabiah adalah orang-orang yang sangat kuat iman Islamnya, yang kuat luar biasa akidahnya, sehingga mewujudkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah dalam Quran, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Ibu, kalau ada di ICU di rumah sakit, pernah nggak nungguin orang di ICU? Gimana keadaan orang di ICU? Kapan Bu? Kadang kepalanya sudah digundul ya Bu. Tolong ibu-ibu di majelis taklim jangan lepas dari surah Yasin. Apa isi pakai aplikasi Quran. Di mana ada yang sedang sakit keras marah, apalagi di rumah sakit di ICU, bacakan surah Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada orang yang akan meninggal. Ya, yang sudah meninggal dibacakan kita tidak apa-apa. Yang mau meninggal khususnya Safarotil. Kenapa? Di saat Safarotil maut ibu bacakan Yasin, Allah berikan ringan di sakaratnya, diberikan kekuatan dia untuk melafalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, jadi ya, bagaimana keimanan para sahabat tadi, cerminannya ada pada sahabat Sumayyah bin Khayyat. Sumayyah bin Khayyat mempertahankan keimanan, disiksa oleh Abu Jahal dengan siksaan yang di luar batas kemanusiaan. Jadi melanggar hak asasi manusia, umumnya orang kafir. Menyiksa manusia itu luar biasa, lebih dari binatang. Siti Sumayyah mempertahankan keimanan. Beliau disiksa ditumbak dari kepala sampai tembus kepada kemaluan, tapi terukir dalam bibirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bersabda, surga bagimu hai keluarga Yasir, yakni ibundanya Sumayyah bin Khayyat. Ini contoh teladan ya. Sahabat Nabi sangat kuat keimanannya sampai sanggup menahan siksaan dari orang-orang kafir. Ibu, saya singkat terus ya. Politik, kayaknya pengetahuan dulu. Pengetahuan bahwa muslimah zaman dulu itu adalah muslimah teladan dalam soal menuntut ilmu. Ibu ya, Ibu, TK, alhamdulillah, SD, SMP, SMA, mungkin jenjang formal ya Bu ya, S1, S2, S3. Tidak hanya jenjang formal, tapi juga jenjang thalabul ilmi yang tidak terikat dengan lembaga formal. Di antaranya majelis
Kaum ibu insya Allah meneladani para sahabat. Beliau kehidupan mereka dekat dengan ilmu. Coba lihat istri Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menghafal hadis lebih dari 2.200 hadis. Kalau kita hafal berapa hadisnya? Yang paling hafal yang anak-anak TK. Lakabto walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. An-nazofatu Innal iman kebersihan bagian dari iman. Bisa hati satu dua tiga ya. Siti Aisyah 2002. Masya Allah. Belum lagi ilmu beliau di kedokteran juga bisa. Maka para muslimah wajib dalam berilmu sepanjang hayat. Alhamdulillah ada forum komunikasi majlis taklim. Ini adalah bukan pilihan, tetapi saya yakin forum majlis taklim seperti ini melebihi S3 atau ibu S3. Ibu, salah ini apa? Ya, pengajian bulan ini tema ya. Itu sudah satu modul kuliah, Bu. Ibu, ada bayaran semesternya nggak? Barangkali bayar sama Ibu Haji aku FPMT ini universitas ini saya SPP kan ada ujiannya nggak Bu? Memang Majelis Taklim bebas banget ya, ada ujian, ada tes. Belasan tahun belajar sama saya nggak pernah ada tesnya, nggak pernah ada tugas hafalannya. Tetapi yakin, sering yakin, aku yakin ibu-ibu tidak jipping. Apa itu? Masuk ke telinga? Keluar ke telinga? PKMT beda. PKMT beda. Jipi, ngaji kelahar. Kami tidak ngapalin, kami tidak ada PR, tidak ada semester, tapi kami ngaji ke hati. Alhamdulillah. Tadi kata pertama adalah kita taat dalam rumah tangga dari sahabat kami perempuan. Saya taat sama suami saya mau saling, saya mau setia, mengurus anak-anak lillahi. Dalam soal pendidikan, muslimah sejati selalu cinta kepada menuntut ilmu, selalu mengamalkan qulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu sejak bayi sampai ke dalam liang. Maka ibu kalau ngaji mah sempetin waktu pasti ada alasan baik. Ngaji pagi, saya mah repot. Ngaji siang, aduh waktunya tidur siang. Ngaji sore, ada baik alasannya Bu. Hari Sabtu weekend, acara keluarga, apa nanti ya? Sempatkan waktu untuk talabul. Alhamdulillah. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut politik. Emang boleh kita politik? Siapa yang mewariskan? Kan ada 3 Bu sekarang Bu. Waktu itu saya ketemu di masjid musolanya Ibu Masjid Rahman ya. Pak Mas jadi calon ya. Beliau minta restu ya. Jadi saya ketemu di kantor kecamatan, istrinya, Ibu Sadah udah banyak mobil, sama suaminya turun lagi sama saya. Kepilih kata saya, alhamdulillah. Ini ada nih pendukung nih, 3 barisan. Ibu nggak tahu saya pilkada. Pemilihan kepala 1 Bin Wali. Nah, kenapa Bu? Udah belum? 2 Pak Ade Suara. Udah Bu, 6. 3 Padani. Tapi kamu netral dah. Yang penting doain sampai terbang. Jadi muslimah sejati peduli soal politik ya. Memilih orang-orang yang baik supaya memimpin kita, supaya negara kita baldatun thayyibatun warabun. Tapi saya jadi kita sekarang kalau nyanyi Bu, kunang-kunang berbak melayang di kunang-kunang. Saya mau ngaco. Itu boleh.
Terus saya jangan hadir tiga-tiganya, kalau hadir kita bingung juga ya Bu ya, menyambutnya ya. Alhamdulillah. Politik itu apa patokannya? Lihat di soal Al-Maidah. Jangan memilih orang-orang yang tidak sama akidahnya sama kita. Pilih sesama akid yang sesama muslim. Kenapa? Karena kita tentu butuh pemimpin yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan Yahudi Nasrani pemimpin. Pilihlah pemimpin dari kalangan kita. Alhamdulillah. Patokan politik. Siapa yang berpolitik kalian Nabi? Ibu, orang-orang yang di pemerintahan zamannya Nabi, diantaranya setelah Nabi wafat ada namanya Asyifa. Beliau jadi menteri perdagangan, dulu menteri perpasaran. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Perempuan diakui dalam soal perannya dalam bernegara. Kenapa? Karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang salah tidak beratas, yang betul tidak. Insya ekonomi. Dalam bidang ekonomi, ibu sekalian, kita kaum perempuan wajib kreatif. Contohnya sahabiah, nggak jauh dulu istri Rasulullah namanya Siti Zainab. Beliau punya kemampuan, punya kerajinan tangan, hasta karya. Mungkin ibu ada yang bisa menyulam, ya Bu ya. Ada yang bisa bikin sesuatu, menjahit ya. Kemudian hasil kerajinan beliau dijual, uangnya didermakan untuk fisabilillah. Luar biasa Siti Zainab. Jadi ekonominya kreatif, hasilnya untuk umat. Bahkan Siti Khadijah, kita kenal beliau adalah perempuan yang luar biasa, di mana beliau punya peran dalam soal ekonomi juga. Dakwah Rasulullah ditegakkan dengan apa? Dengan bantuan istri tercinta Siti Khadijah, hartanya dijalankan di jalan Allah. Masya Allah Bu, yang pada suka jualan jilbab ada Bu, jualan gamis ada Bu, kue-kue ada Bu. Gak usah malu, bahkan alhamdulillah itu halalan thayyibah, berkah untuk nambah uang belanja. Jangan hardolin, dan hardolin. Ya, kreatif soal ekonomi. Apa yang ibu mampu, silakan laksanakan. Tidak ada rasa malu dalam soal thalabul halal, karena itu adalah ibadah. Asal jangan mengganggu kodratnya sebagai ibu rumah. Ibu punya kemampuan mengajar, jadi nakes tenaga kesehatan. Ibu punya kemampuan dalam soal catering. Silakan laksanakan niatnya lillahi. Penghasilan ibu lebih besar daripada suami. Tidak boleh sombong. Tidak boleh. Kenapa? Syukur kepada Allah. Pak, terima kasih. Karena ridho Bapak, doa Bapak, saya berhasil usaha. Enak Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Nah itu soal ekonomi sosial. Para sahabiah selalu mengamalkan ayat-ayat Allah soal sosial kemasyarakatan. Perintah sholat beriring dengan zakat. Ya biar perintah sholat itu beriring dengan zakat. Kalau sholat hablum minallah, kalau zakat hablum minannas. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, berikan zakat. Silakan kita terus kepada Allah, minta, memohon, berdoa, menyembah Allah. Jangan melupakan saudara kita yang tidak beruntung. Maka ada ancaman, baca bersama-sama surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
يخافون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ibu, saya menggerakkan 10.000 FKMT. Insya Allah ini jalan ke surga. Insya Allah gerakan ini adalah menghindarkan kita dari belang pendusta agama. Apakah kamu tahu siapa pendusta agama? Ngaku orang Islam, ngaku udah pergi haji, umroh, udah pokoknya ibadah luar biasa haji ngajinya, tetapi dia pendusta agama. Siapa itu? Yatimul yatim, suka menghardik anak yatim, nggak sayang sama yatim, gituin. Auzubillahimin. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, korek pemimpananku, korek tuh. Dari EHC, sampai jahe, sampai kasiran. belum puas begini, kunyit begini, jahe, begini jahe. Pelit, ya punya, tidak memperdulikan ya, tidak mau memperdulikan orang-orang miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya malah suka menghina, ya ada yang suka menghina orang miskin, jangan ya terus suka menghina, suka kalau diri kita yang mengalami, justru kita tiba kepada mereka yang tidak punya, ya. Pengajian masalah kita segala emas dipakai ya, kayak kebiasaan itu kalau mas berjalan dulu ya. Tapi salah ibu kalau kita pakai emas, enggak kita salah. Kalau di depan suami pakai baju ya, nggak apa-apa untuk suami tercinta, ya. Pakai di sini boleh, nah gitu ya, supaya tidak terjadi aku saya mau punya, malu dulunya di sini Allah saya mau punya, punya aku itu yang di itu pasar. Emas ya berjalan ya. Supaya itu pas menang katanya. Tidak ada perlombaan materi, yang ada adalah ingin kolabor, ingin silatur. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Tubuh dua orang udah kena orang yang merusakan. Apalagi? Wala yaqutu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholatnya gimana? Alladzina hum an salatihim, yang suka lalai dari sholatnya. Ya Bu ya, subuh, bersiangan, zuhur, Kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, capean, isya, ketiduran. itu baikul lil musallin alladzina salatin sahur. Sholat asarnya sarif, asar dan maghrib. Alhamdulillah ini. Hingga kita tegakkan salat iman, itu pembunuhan, ya itu kecurian, perampokan, kriminalitas ampun. Kalau ada sholat yang sholatnya apa bukan anil fahsya wal munkar. Dikit lagi Bu. Tadi sosialnya ya Bu ya, budaya muslimah itu harus kreatif dalam soal budaya, seni ya Bu ya. Ibu, Majlis Taklim Kota Semarang kan kalau ada suara yang merdu, ya Allah marawisnya kadrolnya luar biasa kompak. Ini bagian dari budaya. Siapa Bu yang mengerjakan? Ada namanya Al-Fatih. Beliau ahli puisi, beliau ahli sastra. Keindahan bahasanya luar biasa. Bu, ibadah perempuan yang paling utama adalah keindahan dalam bahasa. Ibu kalau ngomong kuliah apa enggak? Ibu bilang sayang maksudnya apa enggak? Tak kulit. Jadi jangan kulit dalam bahasa. Buatlah karya sastra untuk suami tercinta dalam rangka Ahli Kesali. Yang beberapa nggak ngerti saya. Ada yang sudah perak. 25 ada? Yang rumah tangganya sudah lewat dari 25 tahun. Berarti sudah perkawinan perak. Alhamdulillah. Yang sudah 50 tahun. Banget ya Bu ya. Coba Bu kalau anniversary, silakan mengarang puisi bagian dari budaya Islami, mengarang keindahan seni, tampilkan bagaimana ibu bersyukur
syukuri. Saya suka ngintip status ibu-ibu. Ada yang lebih tipis banget ya. Terima kasih kamu telah mendampingi aku ya. Alhamdulillah. Tuh, tadi kita kan ada Mars ya. Siapa yang ngarang tuh? Apa katanya? Hati. Hati. Ya, Ibu saya jagokan berulang. Allahu Akbar. Dia bilang ini beri contoh dalam budaya. Mantap, insya Hankamnas, angkat kasih nasional ya. Pertahanan keamanan, ternyata perempuan harus strong, jangan lemah. Ibu, punya dong. Benar. Punya pisau. Buat apa? Dulu kalau orang lagi hamil, orang tua suka pesan kalau kemana-mana bawa kulpi, bawa sapu lidi. Ibu, jangan mengatakan musyrik. Ih musyrik, yang percaya sama bedok. Bukan. Ternyata memang orang hamil itu supaya dia itu sudah kuat, pegang sapu lidi. Kalau ada sesuatu yang bahaya, pegang sapu. Iya, pegang dulu nih. Awas, kalau ada bunyi nanti bagaimana ya dia? Jadi seorang perempuan itu bukan identik dengan keindahan pasti lemah, tapi muslimah adalah orang yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada orang yang lemah. Maka kalau itu yang kuat ditinggal suami si 3 anak kecil, takut baca yang kursi, pikiran perlindungan kepada Allah. Al-Falaq An-Nas Al-Ikhlas dibaca, mantap bu. Al-Falaq jagain ibu dari apa kejahatan pada malam hari ini, kejahatan gaib, sihir, ya ada bu, datang sihir, ya kejahatan yang sifatnya tidak bisa diketahui orang, kejahatan orang yang dengki, yang suka SMS, baik, senang melihat orang, susah melihat orang, ini bahaya, bacaan Al-Quran, kejahatan manusia. Ibu dari mana? Bu, aja itu ada di uangnya. Nah, udah ini. Coba kita baca surat An-Nas, Al-Falaq An-Nas, ayat kursi. Belum siapkan juga. Tidak boleh. Iya. Kenapa? Ada sahabiah namanya Bu Saibah bin Ka'ab. Beliau luar biasa terjun ke medan perang, bukan satu perang saja. Di perang Uhud, di perang Khandaq, beliau syahid di perang Yamamah. Sahabat Nabi yang namanya Saibah bin Ka'ab, ketika Rasul di perang Uhud dalam keadaan beliau sendiri menghadapi musuh, bercucuran darah Rasul, dahinya robek dari beliau, beliau patah. Rasul mendekatkan agama dengan darah dan air mata. Dalam keadaan Rasul terdesak, Saibah melihat Rasul, beliau langsung melangkah, tidak takut, tidak ragu-ragu. Beliau lindungi Rasul dengan badan beliau sendiri sampai terluka 12 luka. Siti Nusaibah bawa pedang, bawa perisai. Alhamdulillah. Kalau takut para penjahat, alhamdulillah. Aku semangat bu. Kalau ada orang ngancem-ngancem, ya jangan teriak tolong. Gitu aja ya. Bu kalau mau teriak bakaran kena keluarga. Keluar, ada yang bawa air, ada yang bawa pasir, ada yang bawa handuk ya. Kalau itu
Kalau perempuan yang hebat, cerdas. Gimana melindungi diri dan keluarganya? Insya Alhamdulillah. Bagaimana kekuatan Al-Fahiyah di waktu yang lapang? Insya Allah. Ini pertahanan keamanan dalam setiap zaman harus kita miliki. Karena kita perempuan ini makin hari makin banyak tantangan. Kenapa? Tantangan pertama adalah lembeknya hukum. Ya, orang berbuat kejahatan hukumannya ringan. Padahal Al-Quran berfirman Allah dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagimu namanya qisas. Ya, qisas itu pembalasan. Orang membunuh, orang mencuri, apapun kejahatan dibalas setimpal kejahatannya, maka akan ada kehidupan yang luar biasa yang aman. Kalau ibu yang sudah pada pergi haji dan umroh, coba lihat di Arab Saudi yang menegakkan hukum yang benar-benar tegak. Namanya toko emas, bu, kalau Jumatan itu ditinggalin begitu aja, nggak ditutup tuh toko. Bu, kalau di pasar sentral, di pasar sentral, bapaknya Jumatan di rumah aja bu. Kalau usah pakai rolling, kita kalau usah ditutup aja, insya Allah. Padahal di Arab Saudi, Mekah, Madinah, toko emasnya bukan emas yang kecil kayak kita. Kalau ngajak yang kencang banget. Ya, cium sampai kayak itu ya luar biasa. Tapi sangat di sana ada masjid namanya Masjid Al-Qisas. Setiap hari Jumat ditegakkan hukum yang mencuri potong tangan, yang membunuh gantung atau ditebas saja, aman tuh masyarakat. Sekarang tidak tetap hukum, akibatnya apa? Ya, kejahatan makin raja. Yang menjadi korban pertama ada kaum perempuan. Maka jaga diri kita sekarang dengan apa bu? Dengan kekuatan iman, pikir, senjata dalam diri kita masing-masing. Ibu pada baca enggak dulu 3 kali habis subuh, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Tahu itu pegangan banget ya. Habis subuh sama habis maghrib baca 3 kan? Insya Allah Allah jaga kita. Alhamdulillah. Ikolek sosbud ham. Itulah sahabiah Rasulullah kuat dalam segi ikolek sosbud ham. Di depan kan RT rumah tangga, rumahku sorgaku. Ibu, maka kita kaum perempuan mari semua para sahabat Nabi di bidang masing-masing. Di bidang rumah tanggaan, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, kita pilih mereka mewujudkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikan sepat, ikan bagus, makin cepat makin bagus. Dede udah bobo, saya juga ikan sepatan. Mudah-mudahan yang sedikit ilmu ini bisa diamalkan ya. Pribadi kita sendiri maupun anak kita, rumah tangga kita, untuk kaum muslimin seluruhnya. Jangan lupakan doa, bukan hanya pribadi tapi seluruhnya. Ya. Ibu pada sholat subuh kunut gak bu? Kalau kunut jangan hanya diri sendiri, doanya untuk semua. Iya. Ayo kita baca sebelum saya akhiri. Baca kunut bersama-sama yang biasa kita baca. Nanti tambahkan doa untuk semua kaum muslimin mukminin mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi
يقضي ولا يقضى عليه وإنه لا يذل من واليه ولا يعز من عليه تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. Tambahin dulu, ikutin saya. Nanti kalau pengen doanya minta aja share ke ketua ya Salim kita, Ibu Ustazah Erna atau Bu Haja Umi Fathia. Yuk bareng-bareng Allahumma salimna wal muslimin wa amina wal muslimin wasrif anna wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wansur al-mujahidin. Khususan fi Filistin. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufa wal mukhtalifata wasyadaida ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khosatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Sengaja saya mengajak ibu-ibu untuk mengingatkan doa seluruh, terutama Allahumma fa'anal bola, ya Allah tolakkan dari kami bola kekacauannya di bidang ekonomi, PHK, yang kebangkrutan, yang melibatkan. Dengan itu yang banyak berdoa para calon ahli bidadari surga ini dikabul Allah. Sekarang aman, sekarang damai, sejahtera, ya. Wal bala dari bahaya, ya, mara bahaya, ya wabah, penyakit, ya, fasa, sesuatu yang buruk, perzinahan, ya, LGBT, pembunuhan, ya Allah hindarkan kami. Semoga dikabul oleh Allah SWT. Doa para bidadari ahli surga, ibu rumah tangga yang salihah, selalu talabul ilmi, selalu silaturahmi, Allah berikan jaminan keamanan dunia maupun akhirat. Kita jagain sekarang selatan, mobil khusus di Antara Sukasejati, mudah-mudahan semua dalam keadaan sejahtera, ya, dalam keadaan terlindungi, jauh dari mana-mana bala bencana wabah penyakit. Insya Allah, Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maafkan saya tidak membuka sesi tanya jawab, ya. Kalau mau sesi tanya jawab di tempat yang biasanya kalau ibu pengajian masjid mah yang internal paling 3 baris, ya. Betul, Bu? Ini berarti prestasi buat FKMT, ya. Kulit sampai ujung. 16 Majelis Taklim ada perwakilan. Alhamdulillah. Warahmatullah Ibu Ketua. Ya. Kalau di Majelis Taklim biasanya berapa baris? Beda mana? Berapa baris? Ratusan. Alhamdulillah. Biasanya ada curhat dong. Di sini Mas Adam, ya. Kan curhatnya di belakang saya nggak apa-apa yang mau curhat. Ya. Oh iya. Ibu, kata Ibu Ketua, Ustazah karena saya disuruh bikin doa. Dan saya adalah di sesinya, Bu. Ibu, padahal tadi saya ngajarin doa juga, ya. Bahkan apa ya? Mari kita katakan salawat Fatihah, wabil khusus kepada keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah.
Semoga dengan wasilah pertemuan kita bukan hanya yang hidup, tapi yang sudah wafat menikmati keberkahan dari pertemuan kita dengan dikabulnya doa. Kita khususkan kepada keluarga kita, khususnya ibu bapak kita, kakek nenek, ya, buat bibi, ya semuanya. Khususnya keluarga umumnya, mukminin muslimin muslimat. Kita haturkan Fatihah kita sebagai doa untuk yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur dari orang tua kita, putra putri kita dalam keadaan dijaga sehingga menjadi generasi yang soleh-solehah, rumah tangga kita samawatil jannah, rezeki kita halal berkah berlimpah kali ibadah, anak santri pergi mengaji, duduknya rapi pakai peci. Ya Allah, semoga yang hadir di masjid ini diberkahi rezeki, dimudahkan pergi ke tanah suci. Amin. Mari kita sama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarqauna biha indaka 'abdad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma baligh muradana wa hassin maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa ila Makkahal Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wa waffiqna ilal huda wa ila siratil mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa arfiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada kekhilafan, kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.